Kami persilakan untuk narasumber pertama yaitu Ibu Ika Indah Lestari, MSI. Monggo dengan Ibu Ika kami persilakan. Terima kasih untuk Bu Evi selaku moderator untuk acara pada pagi menjelang siang hari ini. Oke. Nah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya, gitu ya. Semoga rekan-rekan sekalian yang mengikuti acara seminar ini, webinar ya, oke, senantiasa diberikan kesehatan. Oke. Nah, untuk ya karena di sini kita menggunakan Zoom, yang bisa jadi di sini terbatas oleh waktu dan ada iklan-iklan yang lainnya gitu ya, mohon harap dimaklumi. Ya, semoga dengan terbatasnya ruang dan waktu tidak menjadi penghalang kita gitu ya untuk belajar lebih gitu. Nah, meskipun dengan adanya webinar-webinar seperti ini tidak langsung ketemu secara langsung gitu ya, semoga masih bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga. Oke, kita langsung aja ya. Oke. Nah, untuk seminar kali ini gitu ya, saya akan memberikan pendahuluan terlebih dahulu tentang sistem keamanan komputer. Nah, untuk selanjutnya sebagai pemateri kedua nanti bersama Bu Sulis yang mungkin rekan-rekan sekalian sudah tidak asing lagi gitu ya, yang beliau sudah malang melintang di dunia perkomputeran. Oke. Oke. Nah, next slide-nya. Oke. Mbak host, Mas host, bisa di next-kan slide-nya. Sambil menunggu host, Mas host kita untuk melihat slide-nya gitu ya. Nah, di sini kalau kita ngomongin soal sistem keamanan komputer, tadi kita harus tahu terlebih dahulu apa itu sistem, apa itu keamanan komputer sih. Mungkin ini banyak dari rekan-rekan sekalian yang banyak berhubungan dengan komputer dan sudah tidak asing lagi terhadap kata-kata ini. Sistem ini merupakan komponen, ya entah itu berupa fisik maupun non-fisik, yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Ya, harus ada input, ada proses, kemudian ada outputnya. Sedangkan untuk keamanan komputer, mungkin bisa dilihat ada pendapat beberapa ahli yang mungkin bisa kita rangkum di sini, bahwa keamanan komputer itu adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab. Nah, sehingga kita butuh ya yang namanya keamanan. Apapun itu, entah itu software kita atau hardware kita ya, semuanya harus kita jaga. Oke. Nah, next. Nah, karena ada sesuatu yang harus kita jaga ini ya, berarti kalau kita bertanya, apakah ada keamanan yang 100% aman? Coba rekan-rekan sekalian mungkin bisa memberikan feedback gitu ya. Apakah ada, menurut teman-teman sekalian, apakah ada keamanan atau sistem security yang 100% aman? Oh, pada di mute semua ya? Oke. Nah, kalau kita bertanya seperti itu terhadap diri kita sendiri, mungkin bisa jadi tidak. Ya, karena tidak ada sistem keamanan yang 100% aman. Bahkan keamanan di negara, masing-masing negara gitu ya, mungkin bisa jadi ada yang meretas ya. Contoh kecilnya di tempat kita sendiri aja gitu ya. Meskipun kita sudah mengamankan ya isi dompet kita gitu ya, bisa jadi selembar dua lembar kok hilang ya gitu. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, next ya ini tadi ya contoh sederhananya adalah bagaimana mengamankan rumah Anda. Nah, pada saat kita mau keluar, entah itu di jarak yang dekat ataupun jarak yang jauh, pasti kita akan pertama-tama yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita mengamankan rumah kita. Baik itu dari akses terdekat kita, misal dari kamar, kemudian dari rumah kita, kemudian dari gerbang rumah kita, atau mungkin bisa ditambahin lagi dengan CCTV, gitu ya, yang sehingga kita keluar pun merasa nyaman, bahwasanya apa yang kita tinggal di rumah itu semuanya aman, terkendali.
dan hati pun senang, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya grafik, tadi ada grafik ya. Nah, grafik di situ kenyamanan dan juga akses dan juga keamanan itu grafiknya turun ke bawah. Artinya apa? Nah, kalau kita lihat semakin aman ya, semakin aman, maka tidak sembarang orang bisa mengakses apa yang kita jaga gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau keamanan kita kurang, maka banyak orang gitu ya, banyak orang yang bisa mengakses apa yang kita jaga tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah aset apakah yang paling berharga untuk kita sih, gitu ya. Mungkin teman-teman semua, rekan-rekan semua yang paling dekat dengan kita, gitu ya, bisa jadi misalnya ya aset kita seperti apa, ada dalam bentuk fisik maupun non fisik, gitu ya. Nah, bisa jadi rumah kita merupakan aset yang berharga. Kemudian ada saham, misal ada orang yang punya saham, gitu ya. Kemudian yang terdekat misalnya keuangan kita gitu ya, dompet kita gitu ya. Kemudian ada perhiasan, kemudian ada sertifikat rumah dan lain sebagainya. Bisa didapat sendiri. Nah, sehingga aset-aset tersebut bagaimana caranya bisa kita jaga. Oke, next. Nah, selanjutnya. Nah, karena kita mau menjaga sesuatu, pasti harus ada dong ya aspek keamanan dan aspek ketidakamanan. Yang dimaksud aman di sini itu apa? Kemudian yang dimaksud dengan ketidakamanan yang bisa menjadi yang menyerang kita itu seperti apa? Kalau di sini bisa kita lihat, kalau kita ngomongin soal komputer, berarti yang berhubungan dengan komputer kita. Gitu. Oke, yang pertama adalah privacy. Oke, privacy kita seperti apa? Oke, untuk teman-teman semuanya yang baru gabung, selamat datang dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada yang menyapa. Oke, privacy ini ya menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses apa yang kita punya. Contohnya adalah data pribadi kita. Yang paling penting di sini misal kita punya Gmail, kita punya WhatsApp gitu ya. Nah, bagaimana cara supaya tidak ada orang atau pihak ketiga yang bisa mengakses data kita. Ya, ya terutama untuk saat-saat ini ya. Nah, misal kita menggunakan Zoom yang saat ini kita pakai gitu ya. Kalau sudah kita menggunakan Zoom, alangkah baiknya kita meng-log out gitu ya. Nah, meng-log out supaya data-data kita tetap aman karena sebagai contoh kasus kemarin, rekan kerja saya gitu ya, ketiba ya. Nah, dia tidak menggunakan, dia cuma join meeting, jadi dia tidak sign in ya gitu. Nah, tiba-tiba pada saat dia sedang membuat slide untuk beliau itu mengajar, tiba-tiba Gmail-nya ya pada saat itu kebetulan Gmail-nya itu beliau buka. Tiba-tiba kursor yang beliau pakai itu bisa berjalan sendiri gitu. Loh, kok bisa? Dan tiba-tiba kursor itu mengarah ke sesuatu yang data yang paling berharga. Nah, khawatirnya di sini data-data pribadi kita atau kartu ATM kita dan sebagainya bisa teretas. Nah, sehingga saran untuk teman-teman yang ada di sini gitu ya, setelah pertemuan ini gitu ya, alangkah baiknya di logout semuanya. WhatsApp kita gitu ya, dilihat siapa saja di keamanan atau di bagian security. Oke, selanjutnya itu untuk privacy. Untuk integrity, oke. Integrity ini adalah bagaimana supaya orang lain itu tidak bisa mengubah gitu ya, mengubah data atau mengubah pesan yang kita sampaikan ke orang lain. Misal kita melalui email, tolong kirim gitu ya, dikirim uang sejumlah 1 juta rupiah misal. Tapi ada orang ketiga atau pihak ketiga yang ada di sana yang mengangkat email kita atau email kita ke orang yang kita tuju, misal diubah menjadi 10 juta. Nah, itu kan bisa jadi karena semuanya karena teknologi sudah canggih, hacker dan sebagainya sudah banyak gitu ya, maka kita harus lebih berhati-hati. Gitu. Di sini ada virus yang bisa merubah ya komputer kita, ada trojan dan lainnya. Man in the middle attack. Jadi dia tiba-tiba mengubah yang seharusnya tidak asli
jadi tidak asli, gitu ya. Kemudian atau bisa juga yang sering kita temui adalah mama minta pulsa, gitu ya. Tiba-tiba ada SMS datang bukan dari mama kita atau ibu kita atau saudara kita yang tiba-tiba minta pulsa. Karena ini diberikan pulsa, tolong kirim pulsa 20.000 misal. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya authentication, yaitu informasinya benar nggak sih asli gitu ya. Atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Itu betul nggak sih gitu ya, orang yang dituju. Nah, ini bisa kita jaga dengan menggunakan watermarking. Contohnya misal kita membuat slide ini ya, membuat slide atau materi bisa kita berikan watermarking atau digital signature. Mohon maaf, Bu. Oh ya, oke, kita lanjut aja. Selanjutnya, setelah authentication, availability. Oke, ketersediaan informasi. Informasi bisa mudah didapat oleh kita atau tidak, gitu. Contohnya itu tadi ya, bisa jadi serangan yang diambilkan dari email kita, gitu ya. Nah, secara bertubi-tubi, sehingga kita sendiri tidak bisa membuka email kita. Next. Nah, next, selanjutnya adalah akses kontrol. Ya, kita bisa mengkontrol siapa saja yang boleh mengakses data yang kita ambil, ya, data yang kita jaga. Nah, misal keluarga kita atau suami kita, gitu, maksudnya suami rekan-rekan semua atau istri rekan-rekan semua. Selanjutnya, non-repudiation, ya. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal. Jadi pada saat dia memberikan, gitu ya, kemudian ada pihak ketiga, saya minta tolong nih terhadap seseorang, tolong. Kemudian orang lain memberikan pertanyaan kepada kita, ini benar nggak sih kamu yang memberikan, gitu ya. Nah, di situ sehingga orang lain tidak bisa menyangkal kalau itu bukan kita. Nah, mungkin ini karena kita terbatas waktu untuk kategori ancaman bisa dilihat ya, deliberate attack, dari bisa dari gempa bumi dan sebagainya. Di situ slide-nya udah balik lagi ya. Oke, deliberate attack, environment accidental, gitu ya. Nanti bisa dilihat sendiri berbagai ancaman ini. Deliberate attack itu adalah serangan yang disengaja. Environment yaitu lingkungan yang ada di sekitar kita. Accidental berarti ya ini dalam keadaan yang tidak disengaja. Oke, untuk aspek ketidakamanannya ada beberapa, yaitu ada ancaman, kemudian ada serangan, gitu ya. Nah, untuk yang serangan dan ancaman ini mungkin nanti bisa diperdalam lagi gitu ya bersama Bu Sulis yang nanti akan menyampaikan materi tentang lebih jauh tentang keamanan komputer. Untuk slide ini nanti mungkin bisa kita share di grup WhatsApp kita gitu ya. Jadi nanti untuk selanjutnya bisa dilihat bagaimana keamanan dan juga ketidakamanan yang ada di komputer seperti apa. Ya paling tidak nanti implementasi keamanan ini yang sering kita temui adalah yang banyak ya dan sedang berkembang, yaitu kriptografi. Mungkin sudah tidak asing lagi ya. Nah, ini contoh sederhana dari kriptografi yang dulu pernah kita temui dan kemudian kriptografi sekarang seperti apa gitu ya. Yang paling dasar ya, kriptografi yang kuno gitu ya. Nah, di situ ada yang namanya Skytel, Spartan Skytel. Kemudian untuk yang kriptografi modern itu ada banyak sekali, ada MD15, ada DES dan sebagainya. Nah, ini sebagai contoh saja gitu ya. Dan untuk selanjutnya mungkin karena terbatasnya waktu gitu ya, waktu dan tempat, saya kembalikan kepada Ibu Evi selaku moderator. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ika untuk narasumbernya yang untuk tetap kita bagaimana menjaga keamanan baik itu dari lingkungan ataupun di komputer. Kalau komputer mungkin bagi mahasiswa STEM Widya Utama sudah lebih paham ya. Ada software, hardware, serta jaringan bagaimana supaya lebih aman. Untuk menyingkat waktu, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Sulistiasni Eskom MSMCS
kami persilahkan untuk memberikan materi berikutnya. Monggo, Bu Sris. Baik, terima kasih kepada moderator yaitu Ibu Evi Martiniasi yang telah memberikan waktunya kepada saya. Baik, selamat pagi menjelang siang teman-teman. Saya akan meneruskan tadi dari pemateri pertama yaitu Ibu Ika Indah Lestari MSI ya, yang tadi sudah banyak diterangkan bagaimana ada aspek-aspek keamanan di dalam komputer ya. Selanjutnya akan saya lanjutkan tentang keamanan sistem komputer ya. Ya, ya. Ini untuk pengelolaan keamanan sistem itu kita kebanyakan menggunakan risk management system untuk pengelolaan risk atau risiko ya. Di sini ada 3 komponen yang memberikan kontribusi risiko. Itu diantaranya yang pertama adalah aset ya. Yang kedua adalah vulnerabilities atau kelemahan, dan yang ketiga adalah threats atau ancaman ya. Nah, akan saya terangkan tentang aset ya. Di sini diantaranya ada hardware, ada software, dokumentasi, data, komunikasi, lingkungan, dan manusia ya. Selanjutnya untuk threats atau ancaman itu diantaranya ada pemakai, ada teroris ya, ada kecelakaan, ada triggers, ada penjahat kriminal ya, ada intel dari luar negeri dan sebagainya ya. Nah, selanjutnya untuk yang kelemahannya itu diantaranya ada software bug, ada hardware bug, ada radiasi, ada tapping, ada crosstalk, ada hard copy, ada keteledoran, ada clicker via telepon, ada storage media, itu diantaranya ya. Selanjutnya ini untuk dalam pengelolaan keamanan sistem itu ada usaha penanggulangan risikonya. Bagaimana ya? Nah, ini dapat dilakukan dengan mengurangi ancaman ya atau threat ya. Yang kedua itu mengurangi kelemahan ya. Yang ketiga itu adalah mengurangi dampak atau impact ya. Nah, selanjutnya mendeteksi kejadian atau hostile event, dan selanjutnya adalah proses pemulihan atau recovery, itu diantaranya. Nah, penyebabnya dalam peningkatan masalah keamanan sistem itu semakin meningkat setiap tahun ya. Next. Nah, ini penyebabnya diantaranya ada aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan yang diantaranya itu ada online banking, ya, ada e-commerce, ada elektronik data, internet ya atau EDI, ada desentralisasi server ya, ada juga transisi dari single vendor ke multi vendor ya. Ada lagi meningkatnya kemampuan pemakai atau user ya. Selanjutnya peningkatan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Penyebabnya lagi ada semakin kompleksnya sistem yang yang digunakan, ini semakin besarnya source code program yang digunakan. Ini berhubungan dengan internet. Nah, sekarang tadi kenapa meningkat ya? Sekarang ada klasifikasi keamanan. Itu diantaranya itu keamanan yang bersifat fisik ya atau physical search. Ya. Nah, ini security ya, maksudnya physical security atau keamanan yang bersifat fisik. Ini termasuk akses orang yang ke gedung atau peralatan dan media yang digunakan. Contohnya ini ada waterping atau penyadapan atau hal-hal yang berhubungan dengan akses ke kabel atau ke komputer yang digunakan juga nanti dapat dimasukkan ke dalam kelas ini ya. Nah, contoh berikutnya ada lagi, ini ada denial of service. Ini dilakukan misalnya itu dengan
mematikan peralatan atau membanjiri saluran komunikasi dengan peran-peran atau yang dapat berisi apa saja, karena yang diutamakan itu adalah banyaknya jumlah pesan ya. Selanjutnya ada contoh lagi ini untuk klasifikasi keamanannya, itu diantaranya ada synchrot attack. Ini di mana sistem atau host itu yang dituju dibanjiri oleh permintaan sehingga dia itu menjadi terlalu sibuk dan bahkan dapat berakibat macetnya sistem atau hang ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Ya, contohnya itu ya, ada identifikasi user atau username dan password itu ya. Selanjutnya ada profil resiko dari orang yang mempunyai akses atau pemakai dan pengelola. Gitu ya. Selanjutnya klasifikasi keamanan yang ketiga itu adalah keamanan dari data dan media serta teknik komunikasi ya, atau communication ya. Selanjutnya itu ada keamanan dalam operasi, yaitu adanya prosedur yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan atau post attack recovery ya. Nah, ini di antara klasifikasi. Selanjutnya kita ada karakteristik penyusup ya. Ini ada ya karakteristik penyusup itu di antaranya yang pertama itu si ingin tahu itu ya. Kenapa ingin tahu? Nah, tipe penyusup ini pada dasarnya tertarik menemukan jenis sistem dan data yang Anda miliki ya. Yang kedua, itu ada si perusak. Perusak itu tipe menyusup ini berusaha untuk merusak sistem Anda atau merubah web page Anda atau sebaliknya membuat waktu dan uang Anda kembali pulih. Ya. Selanjutnya ada the high profile intruder atau si profil tinggi. Itu merupakan tipe penyusup ini maksudnya popularitas ya dan ketenaran. Nah, dia itu mungkin menggunakan sistem profil tinggi Anda untuk mengiklankan kemampuannya ya. Selanjutnya ada karakteristik penyusup yang keempat itu adalah si pesaing. Nah, tipe penyusup ini tertarik pada data yang Anda miliki dalam sistem Anda. Ia mungkin seseorang yang beranggapan bahwa Anda itu memiliki sesuatu yang dapat menguntungkannya secara keuangan atau sebaliknya. Ya. Itu karakteristik penyusup. Nah, selanjutnya istilah bagi penyusup. Nah, apa sih istilah penyusup itu? Bagi penyusup itu diantaranya ada mundane. Itu adalah maksudnya ya, tahu mengenai baking tapi tidak mengetahui metode dan prosesnya. Nah, yang kedua itu ada lamar atau script fetish, atau ini mencoba script-script yang pernah dibuat oleh aktivitas hacking tapi tidak paham bagaimana cara membuatnya, gitu ya. Selanjutnya ini lagi ada istilah bagi penyusup ini WinNet, atau adalah paham sedikit metode hacking dan sudah mulai berhasil menerobos sehingga ini berfalsafah, istilahnya ini hack is my religion ya. Nah, yang keempat itu adalah larva atau newbie, yaitu hacker pemula. Teknik hacker itu mulai dikuasai dengan baik. Ini sering bereksperimen ya. Nah, lanjutnya ini istilah penyusup ada hacker. Hacker itu artinya aktivitas hacking sebagai profesi ya. Sedangkan yang selanjutnya adalah wizard. Wizard itu adalah hacker yang membuat komunitas pembelajaran di antara mereka ya. Selanjutnya itu ada guru. Guru itu yaitu apa? Master of the master hacker. Itu lebih mengarah ke
penciptaan tools yang powerful, yang salah satunya dapat menunjang aktivitas hacking, namun lebih jadi tools itu pemrograman sistem yang umum. Ya, itu istilah bagi penyusup ya. Jadi tahu Mas dan Mbaknya itu harus tahu penyusup itu apa. Nah, sekarang implementasinya bagaimana? Ada keamanan fisik ya, ada selanjutnya keamanan aplikasi ya, ada keamanan sistem operasi dan layanan, ada keamanan jaringan ya, ada keamanan aplikasi ya, ada selanjutnya ada kriptografi ya. Tentunya kalau mahasiswa STIMIK itu sudah tahu ya. Nah, sekarang akan saya terangkan keamanan fisik. Maksudnya bagaimana? Ya, keamanan fisik itu adalah tindakan atau cara yang dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi dan menjaga hardware, program, jaringan, data dari bahaya fisik dan kejadian yang dapat menyebabkan kehilangan yang besar atau kehancuran. Ya, itu keamanan fisik ya. Selanjutnya, next. Aspek keamanan fisik ya, ini ada siapa saja yang boleh mengakses ruangan komputer itu ya. Selanjutnya contohnya aspek keamanan fisiknya itu ada apakah ruangan komputer aman dari bencana yang tadi sudah dijelaskan sama Bu Ika ya. Tadi ada bencana alam, ada bencana buatan itu ya. Bencana alam yang bagaimana, bencana buatan yang bagaimana ya. Selanjutnya ini ada keamanan sistem operasi dan layanan. Ini diantaranya ada BIOS ya, ada sistem operasi yang digunakan ya, ada layanan install ya. Kalian sudah tahu sendiri ya. Nah, next ada keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini adalah menjaga agar sumber daya jaringan komputer itu digunakan sebagaimana mestinya, gitu ya. Ya. Jadi selanjutnya, next, ada keamanan aplikasi. Di sini adalah keamanan pada aplikasi yang diinstal dan berhubungan erat dengan source coding oleh programmernya. Ya, next. Nah, sekarang kriptografi. Tentunya bagi mahasiswa umumnya itu ya, kalau yang jurusan komputer ini sudah tahu kriptografi itu apa ya. Nah, tapi akan saya ulangi lagi kalau ada yang belum mengambil kriptografi ini. Ya, jadi yang dimaksud dengan kriptografi di sini adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengirim ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Nah, hal ini sering dengan semakin perkembangannya teknologi jaringan komputer ya, dan internet ya tentunya, semakin banyaknya aplikasi yang muncul memanfaatkan teknologi jaringan. Nah, ini nanti juga di dalam kriptografi ini ada beberapa aplikasi tersebut menurut tingkat aplikasi pengiriman data yang aman. Nah, selanjutnya ini untuk tentang ya, benar Bu. Ya, selanjutnya ini ancaman ya. Ancaman itu adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem maupun dari luar sistem yang dapat mengganggu keseimbangan sistem informasi ya. Itu ancaman mestinya sudah tahu semuanya ya. Nah, sekarang ada kategori ancaman ya. Kategori ancaman itu ada interupsi ya. Interupsi ini diantaranya penghancuran hard disk ya, ada pemotongan kabel itu contohnya ya. Dan kalau ada modifikasi, ini diantaranya contohnya mengubah isi pesannya, lalu mengatak-atak program
contohnya ya. Lalu ada intersepsi, itu contohnya menyalin file yang terorisasi ya. Selanjutnya ada deplikasi ya. Itu contohnya memasukkan pesan palsu dan menambah data palsu. Itu contoh-contoh dari kategori ancaman yang terjadi dalam keamanan sistem komputer tersebut ya. Ya, next. Nah, ini ada jenis ancamannya. Ini diantaranya ada virus, ada email virus, ada internet worms, ada spam, ada trojan horse, ada spyware, ada serangan brute force ya. Itu diantara jenis ancaman. Next. Mohon maaf, Bu, tulis waktunya habis. Oh ya, ini karena ini sebenarnya akan saya terangkan etika penggunaan komputer itu ya diantaranya ada semuanya di sini, nanti bisa ya saya materi ini saya kirimkan lewat yang ada di grup ini ya. Baik, terima kasih. Ini saya hanya menerangkan tentang bagaimana keamanan sistem di dalam komputer ini ya. Nah, ini untuk serangan-serangan tadi, bagaimana penyusupannya, bagaimana ya, dan aspek-aspek kategori ancamannya bagaimana ya, dalam keamanan aplikasi bagaimana. Nah, itu nanti silakan mungkin ada yang ditanyakan untuk nanti dihubungi dengan moderator. Ya, baik. Terima kasih teman-teman. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan waktunya kepada moderator Ibu Evi. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Bu Sulis untuk narasumbernya. Sekarang kami bentar lagi. menit. Ada yang mau bertanya? Ini belum ada yang mau tanya atau berarti sudah jelas semua ya? Mungkin kalau misalnya teman-teman semua, rekan-rekan semua ada yang bertanya, mungkin bisa ditulis di chat partisipan gitu ya, nanti bisa dilihat gitu ya. Ini ada Mas Roshid Ridho, ada Mas Ade Irawan gitu ya, yang mau bertanya, atau Bu Evi, monggo. Monggo, silahkan Mas Ade Irawan atau Mas Roshid. Silakan. Suaranya belum sampai sih. Halo, saya dengar nggak Bu? Iya, Ade Irawan, silakan. Iya Ibu Evi, makasih. Gimana kabar Bu Evi? Alhamdulillah. Iya, perkenalkan saya Irawan ya, mahasiswa SWU STI 2016 tahun 2016. Saya mau bertanya tadi kan ini tentang hacker atau tentang penyusup kayak gitu ya. Yeah. Itu saya juga pernah mengalami. Instagram saya itu followernya kan alhamdulillah udah tinggi ya. Terus pernah ke-hack juga. Itu nyampe sekarang belum pulih, tapi saya bikin lagi ya. Yang saya mau tanyakan ini kepada dua seorang, tadi ada Ibu Sulis sama Bu Ika ya satunya ya. Yang saya mau tanyakan ini tips gimana tuh agar aplikasi kita atau jaringannya kita itu nggak mudah terhack kayak gitu. Lah terus kalau seandainya itu terjadi, apa solusinya itu agar misal itu bisa kembali pulih lagi kayak gitu. Itu pertanyaan saya. Makasih Bu Evi. Ya, terima kasih kembali Mas Ade. Terima kasih selalu bersama keluarga.
Baik, kami langsung kepada sumber lagi untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ade mengenai bagaimana tipe aplikasi jaringan yang terhack atau bagaimana solusinya untuk mengatasinya. Kepada Ibu Sulis, monggo Ibu silakan. Baik, terima kasih Bu Evi. Ya, baik, terima kasih Mas Ade. Ini pertanyaan yang cukup menarik ya. Bagaimana tips dan trik agar supaya komputer kita aman? Seperti itu ya Mas Ade tadi? Ya, Betul. Seperti itu? terhack. Iya, Betul. jadi tadi kan sudah diterangkan ya. Jadi kita harus punya aspek-aspek keamanan ya. Aspek-aspek diantaranya adalah kita harus memprivasi ya, memprivasi komputer kita. Ada yang tadi sudah diterangkan itu. Contohnya ini nanti misalkan metode untuk menyatakan bahwa informasi itu betul-betul asli ya, informasi itu betul-betul asli. Contohnya itu nanti ada misalkan akses kontrol ya, digital sertifikat, ada dokumen palsu, ada penggunaan palsu. Nah ini solusinya itu nanti ya memakai watermarking digital signature ya, atau di sini mengapa akses kontrolnya. Jadi bagaimana ya now atau what you here gitu atau have, bagaimana menyimpannya gitu ya. Nah, secara privasi itu usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses itu ya. Contohnya itu email ya, email mas apa? Ya, email seseorang itu atau anggota tidak boleh dibaca oleh administrator servernya gitu ya. Jadi itu secara privasi ya. Selanjutnya ada apa? Data pelanggan, misalkan sebuah IRP ini dijaga apa ya, kerahasiaannya. Nah, solusinya itu dengan kriptografi. Itu nanti ada enkripsi, ada deskripsi itu seperti itu ya. Nah, selanjutnya misalkan ada informasi itu tidak boleh diubah ya. Ini tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya itu misalkan pengubahan isi email gitu ya misalkan ya. Nah, itu solusinya apa? Nah, solusinya yaitu dengan enkripsi tadi ya, dan digital signature itu. Nah, selanjutnya contoh nanti misalkan cara penggunaan akses gitu ya kepada informasi, misalkan contohnya itu pengubahan data yang tidak berhak gitu ya misalkan ya. Nah itu solusinya itu apa ya? Solusinya itu adalah membagi user dengan tingkatan ya, misalkan dengan operator atau admin atau apa ya, atau dan lain sebagainya. Itu seperti itu Mas Ade, mungkin sudah paham atau belum, atau mungkin ada Sudah Bu. Ya seperti itu ya. Dan itu ada apa contohnya keamanan bagaimana dan solusinya seperti apa, itu tadi sudah saya terangkan. Seperti itu sudah Pak. Iya, terima kasih Ya, Bu Suti. terima kasih Pak Ade. Terima kasih untuk Mas Ade dan Bu Sulis untuk pertanyaan serta jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan satu lagi karena waktu sudah hampir habis. Monggo kalau enggak nanti mungkin sedikit menambahi untuk Bu Evi. Ya, gimana? Mungkin untuk sedikit menambahi pertanyaannya dari Mas Adi tadi gitu ya. Ya. Pada saat kita bagaimana sih tips untuk menjaga sesuatu kayak tadi kita punya ID, follow-nya banyak gitu ya.
terus ternyata oh ada orang yang menjadi diri kita gitu ya, orang pihak ketiga tadi gitu ya. Nah, maka yang pertama kali kita lakukan adalah jaga data privasi kita, gitu. Apakah IG-nya itu terlink terhadap email kita, gitu ya? Maka dilihat security-nya seperti apa, gitu ya. Security-nya, oh adakah pihak ketiga yang boleh mengakses data kita, gitu. Dilihat di sana Gmail-nya, gitu ya, security-nya, klik, oh ternyata untuk kita dan misal ada email tautan kita, nah itu yang dijaga. Kalau misalnya ternyata tiba-tiba, oh kok ada pihak ketiga yang tidak kita kenal, gitu ya, maka segera dikeluarkan itu pihak ketiganya, gitu ya Mas ya. Gitu. Kalau misalnya ada lagi, misal kita ke ATM ternyata tertelan atau seperti apa, gitu ya, kan itu sesuatu yang tidak kita inginkan, gitu ya, maka segera, gitu ya, telepon dari pihak yang berwajib supaya data-data di ATM kita teramankan, gitu ya. Nanti tahu-tahu ada orang yang masukin, gitu ya, coba-coba pakai ATM lain, gitu ya, coba-coba dengan nomor PIN apa dan sebagainya, dan ternyata masuk, gitu ya, sehingga itu akan membahayakan aset kita, ya, sehingga aset kita berkurang, kayak gitu. Jadi segera telepon pihak yang berwenang. Kalau misalnya itu berhubungan dengan ATM. Kalau misalnya dengan komputer tadi yang IG, ya segera data kita simpan, data kita jaga, kayak gitu. Itu ya Mas Adi ya, gitu. Baik. Nah, sedikit sharing aja kita. Oke. Baik. Ibu Evi kita. Ya, baik. Terima kasih sekali tambahannya Ika untuk namun yang nanti kalau ada kembali di grup WhatsApp aja ya. Untuk pertanyaan selanjutnya di grup WhatsApp dan masuk belum bisa terkonekkan dan sebagainya, kami masih memberi kesempatan ada seminar mari diajak saudara kalian cepat-cepat untuk linknya untuk seminar lagi. Dan selanjutnya kami bersama membuka penerimaan mahasiswa baru dari studi S1 SI, D3TI, D3KA untuk bisa di media utama untuk di auden yang di rekan atau saudara silakan kita daftar. Dan lagi kami selaku moderator maaf belum bisa daripada seminar kali ini karena keterbatasan waktu ataupun pertanyaan yang mengganjal di para audien, silakan kami masih memberikan ruang di grup WhatsApp atau tema lain untuk baca ke narasumbernya di streaming media utama. Insya Allah memberikan selalu semuanya kalau ada pertanyaan yang masih kurang jelas. Dan sebelum kami akhiri untuk seminar kali ini dari kami maupun narasumber lainnya bila ada kesalahan, dan sebelum ini juga menjelang kami sekeluarga serta minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Hai semuanya. Terima kasih. See you next time. Ya, next time ya. Terima kasih. Everyone. Selamat Lebaran. Selamat Lebaran seminggu lagi ya. Ya. Maaf lahir batin ya. Iya Bu. Lahir batin. Iya betul. Pengen cepet